nigga Miami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Regita Putri. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban pada mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Romdoni SHMH. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pengertian tentang hukum pidana menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Pompey, keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Yang kedua, menurut Apeldoorn, hukum pidana terbagi ke dalam 2 bagian, yakni hukum pidana material atau perbuatan pidana dan hukum pidana formil, yaitu mengatur bagaimana pidana material ditegakkan. Yang lanjut, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang hukum bantu dalam hukum pidana. Yang pertama ada kriminologi, yaitu ilmu yang membahas tentang kejahatan dan hukuman pidana sebagai fenomena sosial. Yang kedua ada penologi, yaitu bagian dari kriminologi, ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip hukuman dan manajemen penjara. Yang ketiga ada criminal justice, yaitu ilmu tentang deteksi kejahatan. Dan yang terakhir ada forensik, yaitu ilmu tentang kedokteran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang sejarah asas legalitas. Dalam sistem hukum Romawi atau civil law, dahulu dikenal adanya crimine extraordinaria, yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Crimine extraordinaria ini cenderung digunakan oleh raja-raja yang berkuasa di Eropa untuk mempergunakan hukum pidana dengan sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja sendiri. Nullum delictum nolla poena sine praevia lege poenali adalah tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu macam-macam delik. Delik dolus dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, juga diancam dengan pidana yang dilakukan secara sengaja. Delik dolus dapat ditemui dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan delik culpa, yaitu perbuatan yang dilarang, juga diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau kelalaian. Delik culpa dapat dijumpai dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Lanjut, delik formal merupakan suatu rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang serta diancam oleh undang-undang, yang mana dapat ditemui dalam pasal 36 KUHP mengenai pencurian. Sedangkan delik material dapat diartikan sebagai rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang dapat dijumpai dalam pasal 353 KUHP tentang penganiayaan. Yang terakhir yaitu delik selesai dan delik berlanjut. Delik selesai diartikan sebagai delik yang termuat atas kelakuan untuk berbuat ataupun tidak berbuat, dan delik telah selesai ketika dilakukan. Contohnya yaitu kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, dan pembakaran. Sedangkan delik berlanjut diartikan sebagai delik yang terdiri atas melangsungkan maupun membiarkan suatu keadaan yang terlarang meskipun keadaan itu pada mulanya dihasilkan untuk sekali perbuatan. Dapat dijumpai dalam pasal 221 KUHP mengenai menyembunyikan orang jahat, atau pasal 333 mengenai meneruskan kemerdekaan orang, pasal 250 mengenai memiliki persediaan bahan untuk memalsukan mata uang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu poin A. Locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya perbuatan pidana. Nah, locus delicti itu terjadi di luar negeri karena perbuatan, akibat, dan dilakukan hukumnya oleh pemerintah luar negeri. Yang poin B-nya pakai prosedural prinsip ekstradisi, karena pengertian ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu konsep kesalahan. Konsep kesalahan terbagi menjadi 2, kesengajaan dan kealpaan.
kesengajaan atau dolus, yaitu dilakukan dengan sengaja atau sadar. Contohnya, menusuk pisau ke orang yang tidak bersalah. Sedangkan kealpaan atau culpa yaitu kelalaian. Contohnya, mengendarai motor dengan ngebut sehingga menabrak orang dan menyebabkan kematian.